Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dan limpahkan kepada setiap kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar terbuka untuk mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 37. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 37 ayat 1-5. Tertulis demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Saudara dikasih Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Penglihatan Yehezkiel tentang lembah yang dipenuhi dengan tulang kering terjadi setelah Tuhan mengarahkan Yehezkiel untuk menubuatkan pemulihan kembali Israel di pasal yang sebelumnya. Tuhan menyatakan bahwa Israel akan dikembalikan ke tanah perjanjian yang telah mereka tinggalkan. Namun janji ini nampaknya tidak mungkin mengingat kondisi Israel pada waktu itu. Israel telah mati sebagai sebuah bangsa, kehilangan tanahnya, rajanya dan semuanya. Israel telah terpecah dan tercerai-berai begitu lama, sehingga penyatuan dan pemulihan kembali tampak sebagai hal yang mustahil. Di sini Tuhan membawa Yehezkiel ke dalam sebuah penglihatan, di mana dia ada di sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Keadaan ini berbicara tentang situasi yang tidak ada harapan. Di ayat yang ketiga, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, "Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Tulang tanpa daging dan kulit itu secara manusia tidak akan bisa dihidupkan kembali. Tapi di sini Yehezkiel tidak menjawab ya atau tidak. Namun ia katakan, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Yehezkiel mengakui ketidaktahuannya, dan secara manusia, kita secara jujur akan menjawab tidak mungkin terhadap pertanyaan ini. Tapi apa yang tidak mungkin bagi kita adalah mungkin dan dapat dilakukan oleh Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya, kita membaca Yehezkiel berbicara kepada tulang-tulang kering itu sesuai dengan perintah Tuhan, dan secara ajaib tulang-tulang itu bergerak, muncul urat dan daging, dan kemudian menjadi hidup kembali. Penglihatan ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memulihkan Israel sekalipun mereka sudah tercerai-berai dan sekalipun hal itu nampak tidak mungkin. Lebih daripada sekedar untuk bangsa Israel saja, penglihatan ini juga berbicara kepada setiap kita bahwa meskipun kondisi kita kelihatannya tidak ada harapan, walaupun kondisi hidup kita nampaknya sudah hancur berkeping-keping dan nampaknya tidak ada lagi kesempatan
dan tidak ada kemungkinan untuk pulih kembali. Tapi Tuhan sanggup untuk menolong dan memulihkan keadaan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang menjadi pergumulan saudara saat ini? Mungkin keadaan hidup saudara nampak tidak ada harapan. Kondisi rumah tangga saudara kelihatannya sedang hancur. Situasi pekerjaan atau usaha saudara sedang meluncur ke bawah. Mungkin keadaan pelayanan saudara menghadapi banyak tantangan. Penyakitmu kelihatannya tidak dapat sembuh. Atau mungkin ada berbagai tantangan lain yang membuat saudara tidak dapat bangkit. Ada dosa-dosa masa lalu yang membuat saudara terus terjerat. Saudara merasa hidupmu sudah hancur, tidak ada lagi harapan. Mari sadari saat ini saudara, ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ia dapat melakukan yang mustahil. Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Ia sanggup memulihkan dan mengangkat kita. Percayalah kepadanya saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, memang kita tidak bisa. Tapi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, semuanya dapat dilakukan. Lebih daripada sekedar pengharapan lahiriah, ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan kita pengharapan rohani tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita. Mari karena itu saudara, berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada setiap kami, menguatkan dan memberikan kami sukacita, karena di dalam Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Sekalipun situasi hidup kami nampaknya sudah tidak ada harapan, sekalipun keadaan nampaknya sudah hancur, tidak ada lagi kesempatan, tapi kami percaya Tuhan Engkau berkuasa, dan Engkau sanggup untuk menolong, sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kami mau percaya dan mau berharap kepada-Mu. Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam keadaan seperti lembah yang dipenuhi dengan tulang kering. Saat ini mengalami pertolongan Tuhan. Ada jamahan kuasa Allah, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kekuatan-Mu yang menolong, mengangkat dan memulihkan keadaan kami. Kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan, terus berpegang pada janji firman-Mu, dan taat setia melakukan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini ya Bapa. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami bawa setiap permohonan doa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilik dari tempat maha tinggi dan memberikan jawaban sesuai dengan yang kami perlukan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan mendapatkan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.